wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razita Syakina Armawan dengan NIM akhir 036. Di sini saya akan menjawab nomor 1. A. Jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. Akidah dalam bahasa sehari-hari berasal dari kata aqada, yaqidu, aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Dalam istilah, adalah kepercayaan hati atas sesuatu. Kata akidah dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam dan dapat digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. B. Jelaskan prinsip-prinsip akidah disertai dalil Al-Quran atau hadis. Dari yang saya pelajari dan saya cari, prinsip akidah ada 3. Yang pertama, berserah diri pada Allah dengan bertauhid. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 31. Yang kedua, taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Di prinsip kedua ini dijelaskan orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketaatan berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi, tidak cukup menjadi seorang muwahhid atau meyakini Allah itu diesakan dalam ibadah tanpa ada amal. Yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Prinsip yang terakhir tertera dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Maharani dengan NIM akhir 116. Saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 2. Yang pertama yang A. Akidah shahihah adalah akidah yang benar, yaitu akidah yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Inilah akidah yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu semua kabar yang datang dari Allah Ta'ala dan dari Nabi SAW yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang bersifat murni karena terdapat dan bersumber langsung pada Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat konsekuen atau sesuai dengan apa yang dilakukan dilakukan Nabi pada zamannya. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu bagian B. Syirik adalah tindakan di mana seorang hamba menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syirik ini masih ada sampai sekarang, bahkan di era modern saat ini. Contoh syirik di era modern pada saat ini yaitu menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Lalu tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau oleh olahraga yang teratur. Selanjutnya ada mempercayai rasi bintang atau zodiak, juga merupakan sifat-sifat syirik atau perbuatan syirik. Cara mengatasi perbuatan syirik ini yang pertama yaitu membina generasi muda agar paham tentang syirik sehingga tidak melakukan perbuatan syirik. Yang kedua, memperbanyak syiar dakwah agama pada masyarakat awam sehingga mereka tidak melakukan perbuatan syirik. Yang ketiga, memblokir semua situs atau media yang berisikan kemusyrikan kepada Allah. Yang keempat, memberikan edukasi betapa kejamnya siksaan bagi orang yang berbuat syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karna Pirihwandani dengan NIM 202218800096. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengemukakan pengertian ibadah sebagai berikut. Ibadah adalah bertakharub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah manfaat beribadah. Jadi manfaat ibadah itu apa aja sih? Sebenarnya manfaat ibadah itu banyak sekali jika kita mengutarakannya dan mengupasnya satu persatu. Tapi di sini manfaat utama yang akan diperoleh dari ibadah dari seorang manusia adalah akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim yang taat, tidak ada hal yang lebih berharga dalam hidup ini selain mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerelaan Allah atas segala amal ibadah yang dilakukan manusia menjadi tujuan sekaligus dan pintu utama dibukanya nikmat, rizki, dan rahmat Allah. Ibadah ini harus mengantarkan pada ketakwaan,
suatu sikap moral yang menuntun pelakunya tetap dalam garis kesadaran bahwa pengawasan Allah selalu menyertai setiap langkah dan detak jantungnya. Jadi ibadah mengantarkan pelakunya untuk memiliki keluhuran akhlak yang mulia terhadap sesama, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Allah lah CCTV, ibarat CCTV kita dalam setiap kita melakukan segala perbuatan, segala perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan lebih menjaga sikap kita, menjaga akhlak kita terhadap sesama, seperti itu. Kemudian dengan rajin beribadah ini akan cenderung lebih tenang dalam menghadapi hal-hal yang bisa memancing emosi pada umumnya, karena tahu bahwa emosi yang berlebihan ini bukanlah penyelesaian dari masalah yang dihadapinya, justru kebalikannya bisa memperburuk dan lain-lain. Dengan beribadah kita akan sadar bahwa tak ada gunanya stres yang berlebihan, karena stres hanya akan membuatmu semakin terpuruk. Sementara dengan beribadah kepada Allah, kita bisa menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan berbagai masalah yang sedang terjadi, yang sedang melanda kita. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga merupakan salah satu olahraga yang baik untuk manusia tanpa kita sadari. Gerakan-gerakan sholat ini mengandung manfaat untuk kesehatan pada tubuh seseorang. Selain itu masih banyak sekali ibadah-ibadah yang bermanfaat buat kesehatan tubuh manusia. Contoh lainnya tuh seperti puasa, seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Wadila Zaki dengan NIM 2022188071. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu seringkali terjadi polemik tentang jumlah rakaat dalam sholat tarawih di bulan Ramadan, antara yang 11 rakaat dan yang 23 rakaat. Bagaimana ketetapan Muhammadiyah dalam masalah tersebut? Jelaskan dengan disertai dalil. B. Bagaimana pendapat saudara sendiri? Jelaskan disertai argumentasi. Untuk yang A, yaitu Muhammadiyah mengikuti tata cara Rasulullah, yaitu dengan 11 rakaat, didasarkan dari hadis yang diriwayatkan Muslim yang berbunyi dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, Rasulullah pernah melakukan sholat pada waktu antara setelah selesai Isya yang dikenal orang dengan Atamah hingga subuh sebanyak 11 rakaat, di mana beliau salam pada tiap-tiap 2 rakaat dan beliau sholat witir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Dan untuk yang B, bagaimana pendapat saudara sendiri? Menurut saya, kita tidak apa-apa melakukan sholat taraweh 11 rakaat maupun 23 rakaat. Karena yang terpenting adalah melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai. Karena berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi yang berbunyi, barang siapa yang ikut melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka baginya akan dicatat seperti sholat semalam penuh. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razita Syakina Armawan dengan NIM akhir 036. 5A. Jelaskan masing-masing disertai contoh, tahayul dan khurafat. Tahayul adalah sesuatu yang hanya berdasarkan pada khayalan belaka, sedangkan khurafat adalah berita yang dibumbui dengan kedustaan. Mengapa tahayul dan khurafat digandengkan? Karena semua keterangan dusta berawal hanya dari khayalan manusia. Khayalan tanpa bukti, tidak sesuai kenyataan, dan tidak didukung oleh dalil. Ketika itu diyakini, statusnya menjadi khurafat, keyakinan dusta yang menyimpang. Contoh tahayul yang bermula dari kepercayaan adalah mengetuk kayu atau benda dengan tangan terkepal untuk menghindari kemalangan. Dan contoh khufarat, meyakini kuburan orang saleh dapat memberi berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus atau jin. B. Jelaskan bahayanya syirik bagi kehidupan manusia. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Syirik bukanlah hanya diartikan dengan seseorang menyembah berhala atau mengakui ada pencipta selain Allah. Hal tadi memang termasuk syirik, namun kesyirikan sebenarnya lebih luas daripada itu.
Dalam masalah ibadah, jika ada satu ibadah dipalingkan kepada selain Allah, itu pun sudah termasuk syirik. Orang yang berbuat syirik akan sesat di dunia dan akhirat. Jika seseorang berbuat syirik akbar atau besar, dan seluruh amalannya bisa terhapus.